Suzuki XL7 masuk ke dalam kelas low SUV. Mobil ini bersanding dengan rivalnya yang lebih dulu hadir, misalnya seperti Toyota Rush, lalu Daihatsu Terios, Mitsubishi Xpander Cross, Honda BR-V, dan terbaru Hyundai Stargazer X. XL7 pertama kali hadir pada tahun 2020. Low SUV 7-seater ini menggunakan mesin 1500 cc yang dikombinasikan dengan transmisi manual 5 percepatan dan juga otomatis 4 percepatan. Namun, di tahun 2023, XL7 dapat mesin baru berteknologi hybrid bernama Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Teknologi ini bikin efisiensi mesin K15B yang ada itu menjadi lebih baik lagi. Nah, ini dia alasan kenapa XL7 layak dibeli buat menemani libur lebaran. Nah, ini dia 7 alasan kenapa XL7 layak dibeli untuk menemani libur lebaran. Pertama, soal dimensi. Yes, jadi XL7 punya dimensi yang cukup besar ya. Untuk sebuah low SUV atau MPV crossover gitu. Dia punya dimensi yang lumayan panjang. Dia bisa memuat untuk 7 orang penumpang. Dan secara ground clearance, dia juga mumpuni. Karena punya ground clearance di angka 200 mm. Jadi kalau misalnya kita dibawa ke remote area gitu ya, jalanannya mungkin kurang kondusif, nggak takut mentok. 2. Akomodasi. Nggak cuma untuk barang ya, tapi juga soal akomodasi penumpangnya. Saya bahkan yang tingginya 170 cm aja bisa duduk dengan nyaman di baris ketiga ini. Memang kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, bisa dibilang XL7 menjadi low MPV yang paling luas secara akomodasi. Sehingga ketika kita misalnya bepergian atau lebaran gitu ya, penumpang yang duduk di belakang itu nggak terlalu merasa lelah. Akomodasi barangnya juga luas ya. Ketika misalnya yang pergi itu nggak full penumpang, joknya ini bisa dilipat sehingga barangnya bisa dimaksimalin sampai ke bagian tengah. Lalu di sini juga ada kompartemen yang cukup besar sehingga kita bisa lagi naruh-naruh barang di bagian bawah, sehingga untuk barang-barang bawaan untuk mudik ke kampung halaman bisa dibawa semua. Ketiga, soal kepraktisan. Kebayang ya, kalau kita lagi mudik lebaran atau jalan-jalan ke kampung halaman, kita pasti membutuhkan kompartemen yang banyak di dalam mobil. Kepraktisan di XL7 juga cukup mumpuni, terbukti dari cup holdernya dia punya 8 ya, yang terbagi dari bagian depan, bagian tengah, sampai ke bagian ke baris ketiga. Dan yang menarik, di bagian sini nih, jadi kalau teman-teman bawa botol minum yang sudah dingin, di sini ada chillernya, sehingga bisa naruh di sini supaya minuman ini bisa dingin lebih lama lagi. Lalu soal kompartemen lainnya, misalnya di sini juga bisa naruh handphone, ya. Kompartemen tertutup juga ada di bagian sini. Di bagian kanan kiri pun masih ada kompartemen lagi, bahkan di seat pocket pun tersedia. 4. Fitur. Ya bisa dibilang XL7 nggak punya fitur yang wah gitu ya dibandingkan para rival-rivalnya. Tapi kebanyakan fitur-fitur andalannya ini bisa sangat berguna untuk kebanyakan orang Indonesia. Misalnya, dari cruise control. Kebayang kalau kita libur lebaran lewat jalan tol yang cukup panjang, ini pasti akan memudahkan, bikin kaki nggak cepet pegel. Lalu juga ada fitur idling stop ya. Jadi fitur ini bisa menghemat bahan bakar dengan lebih baik lagi ketika kondisi misalnya dari stop and go. Dan ini nih, fitur yang juga cukup menarik yang nggak ada di rivalnya. E-mirror atau smart e-mirror. Jadi dia berfungsi sebagai kaca gitu ya, atau pemantul cahaya atau pemantul visual ke arah belakang. Misalnya kebayang kalau teman-teman di belakang itu penuh penumpang, dengan adanya smart e-mirror ini kita bisa tetap melihat ke belakang itu tanpa halangan. Dan juga smart e-mirror ini juga berfungsi sebagai dashcam. Alasan kelima, soal kenyamanan. Yes. Jadi di XL7 ini memang kalau dari bantingan suspensi ya, dia bisa dikatakan moderat teman-teman. Jadi nggak yang terlalu keras banget kayak BR-V gitu, tapi juga nggak yang terlalu empuk-empuk banget. Sehingga dia secara body roll juga nggak terlalu limbung ketika misalnya kita manuver dengan kecepatan yang tinggi. Apalagi kalau misalnya diajak dengan penuh penumpang gitu ya, dia masih enak ayunannya, nggak terlalu yang bumpy banget. Sehingga kalau dari sisi kenyamanan dia masih oke. Terlebih dengan kekedapan kabin yang juga masih oke ya. Kalau dibandingkan misalnya sama mobil-mobil Honda yang secara kekedapan kabin tuh dia masih agak kedengeran gitu. Cocok nih buat mudik aing. Hei, pastinya. Alasan keenam,
adalah soal performa. Jadi memang mobil ini benar bahwa kalau si XL7 itu bukan mobil yang paling bertenaga di kelasnya ya. Jadi masih ada Honda BR-V, masih ada Stargazer X yang punya tenaga memang lebih besar dibandingkan si XL7 ini. Jadi sekedar info juga, XL7 ini punya tenaga di 103 NDK dengan torsi 138 Nm. Dan dia disalurkan ke roda depan dengan transmisi gearbox 4 percepatan konvensional ya. Jadi memang tenaganya nggak besar-besar banget, tapi dia sudah lebih dari cukup untuk diajak mudik, ya kan? Apalagi dengan beban yang misalnya 7 orang penumpang, itu sudah lebih dari cukup. Udah gitu juga secara efisiensi, ini juga masih oke sih, karena kan ini juga sudah menggunakan teknologi mild hybrid. Jadi ketika misalnya kondisi stop and go, itu mesinnya akan mati dan dia akan cut penggunaan bahan bakar. Jadi secara efisiensi juga masih oke. Ketujuh, value for money. Yes, jadi bisa dibilang XL7 ini cukup value for money di kelasnya. Karena memang secara harga, dia bisa dibilang yang paling murah. XL7 ini bisa dibeli mulai dari harga 264 juta sampai 309,2 juta. Itu belum dipotong insentif pemerintah sebesar 6 juta karena memang ini dapat insentif dari hybrid ya. Ditambah lagi, kami juga sempat menyambangi beberapa dealer Suzuki ya. Dan salah satunya itu bahkan bisa kasih diskon lagi sampai 35 juta untuk si XL7. Jadi menarik banget kan? Oke teman-teman, itu dia 7 alasan mengenai Suzuki XL7 kenapa layak dibeli untuk menemani libur lebaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir ke website kami di autohub.co, mampir-mampir juga di Instagram kami di autohub.co juga, dan juga jangan lupa buat subscribe channel ini. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya.